Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Perubahan jagat anyar berhubungan dengan zaman Kali Yuga, yaitu zaman kegelapan yang berakhir diganti dengan zaman kesadaran cahaya, yang disebut sebagai sebuah perubahan zaman, munculnya jiwa-jiwa kesatria Nusantara, bangkitnya para jiwa terpilih ksatria untuk memperjuangkan mengembalikan jati diri Nusantara. Namun masa transisi perubahan ini fase seleksi alam, peleburan cakra pengilingan, menyeleksi mana yang tersisihkan dan mana yang bertahan. Goro-goro ibaratnya puncak pergantian. Ini sifatnya alami, kehendak garis Tuhan. Fase perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya. Mungkin saat ini banyak yang bertanya, bagaimana bisa Nusantara menjadi mercusuar dunia? Ekonomi saat ini sedang susah, keadilan tidak seimbang. Memberikan sedikit opini tentang Nusantara menjadi mercusuar dunia. Kejayaan Nusantara, kami termasuk orang yang sangat yakin bahwa kelak Nusantara jadi pusat dunia, karena ini berdasarkan pesan dari para kegaiban, siklus perputaran kehidupan. Zaman dulu Nusantara termasuk memiliki peradaban yang sangat maju dan besar yang disembunyikan atau dihancurkan. Namun kini mulai ditemukan kembali sisa peradaban Majapahit. Ini salah satu bukti akan bangkitnya jati diri bangsa. Serat Jayabaya, banyak kebenaran atau bukti dalam serat atau sabda yang tertulis dalam kitab ini. Dalam bait terakhir tertulis akan muncul sosok Satria Piningit dan Ratu Adil yang akan merubah semuanya. Satrio Piningit adalah sosok pendobrak yang akan membersihkan kekotoran, pengkhianat. Siapa yang mencoba melawan akan sirna mati. Ini tertulis di serat Jayabaya. Kita menanti sosok yang terpilih yang akan menjadikan Nusantara jaya. Akan kembalinya hasil bumi yang selama ini dikeruk, alam yang akan bertindak, semua akan dikembalikan. Hutang bondo akan bayar bondo. Ini hukum alam atau karma. Semua itu akan terbongkar. Sebenarnya saat ini sedang berlangsung sedikit demi sedikit. Nagih janji, tidak ada yang bisa menghalangi. Ini hukum alam. Siapapun yang mencoba untuk menghalangi atau ingin merusak Nusantara, maka ia akan dihancurkan secara halus oleh alam. Menyeleksi alam, cakra penggilingan, para leluhur Nusantara kita turun gunung. Saat ini masih tahap pembersihan. Memiliki misi untuk mengembalikan itu semua, mengembalikan jati diri bangsa, mengembalikan yang selama ini diambil.
mana yang benar-benar melangkah, mengawal untuk kebangkitan Nuswantara yang benar-benar murni, berjiwa jati diri asli Nuswantara yang beradab, budi pekerti, luhur dengan ketulusan tinggi yang bersifat welas asih pada seluruh makhluk hidup, yang hidup di alam semesta itu sendiri. Mereka akan melanjutkan titahnya untuk kebangkitan dan kejayaan Nuswantara dengan melaksanakan dan menyelesaikan titahnya sesuai fase yang harus terwujud untuk memudahkan fase proses terakhir. Fase zaman keemasan zaman kejayaan Nuswantara, mengawal kembalinya keyakinan beradab budi. Dengan ketulusan dan welas asih pada manusia yang hidup di masa ini, fase ini juga mengawal, menata negara untuk orang-orang yang terjun langsung pada sistem kenegaraan, untuk mendukung terwujudnya kejayaan Nuswantara dengan satu pemikiran, mari melangkah untuk fase ini dan fase kejayaan Nuswantara. Meski akan ada pengorbanan untuk pembersihannya, namun juga banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai turunan Pra ini dan itu. Namun hanya sebatas pengakuan luar saja dan tak ada titah di dalamnya. Hingga akhirnya hanya sibuk membanggakan terahnya saja untuk identitas popularitas. Ada juga memang terpilih namun terpleset dengan keakuan juga. Namun mereka akan tenggelam dan terseleksi oleh alam, leluhurnya dan Ibu Pertiwi yang ikut menata Nuswantara. Bopo Langit dan Ibu Pertiwi itu hakikatnya Alfa dan Omega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.